Ya, selamat sore pemirsa. Seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa Indonesia sesaat lagi akan menerima bonus demografi yaitu di tahun 2030 hingga 2040 di mana usia produktif ini jumlahnya akan semakin meningkat dan tentunya ini akan membawa dampak yang sangat besar sekali terhadap Indonesia dan juga bahkan terhadap Provinsi Kalimantan Utara. Namun untuk menuju ke sana perlu ada persiapan yang sangat matang sekali khususnya kepada para pemuda dan di Provinsi Kalimantan Utara, provinsi termuda di Indonesia saat ini juga tengah mempersiapkan dan juga tengah memberikan penguatan-penguatan begitu kepada para pemuda agar mampu memiliki daya saing yang sangat tinggi dan juga ikut membantu pembangunan khususnya untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Utara, ada Bang Komarudin. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak Dwi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik selalu, karena memang pemuda harus semangat begitu ya, apalagi di usia Indonesia yang ke-77 tahun ini begitu di Hari Kemerdekaan, tentunya harus semakin bersemangat mengisi kemerdekaan ini dengan segala kreativitas begitu ya. Betul. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh begitu mengenai apa saja pemuda-pemuda kita di Kalimantan Utara yang saat ini telah dipersiapkan begitu, kami ingin tahu dulu sebenarnya kondisi pemuda di Kalimantan Utara sampai saat ini seperti apa? Apakah tengah mengikuti zaman, telah mempersiapkan dirinya atau biasa-biasa saja begitu? Ya, baik, Mbak. Saya kira begini ya, Mbak. Dampak dari sebuah pemekaran sebuah wilayah, terutama di Provinsi Kalimantan Utara ini, ketika diundangkan bahwasannya Provinsi Kalimantan Utara ini bagian daripada Provinsi ke-34, tentunya mempunyai dampak ke depan yang lebih baik. Karena mereka akan mengupayakan dari segi ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan menggali potensi yang ada di daerah provinsi itu sendiri. Nah, peran pemuda di Provinsi Kalimantan Utara dari zaman ke zaman sampai hari ini pun mereka juga memberikan sebuah kontribusi yang baik sampai hari ini. Salah satunya berbagai macam pusat perekonomian yang ada di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya, khususnya ada di 5 kabupaten kota ini. Nah, ekonomi mereka sudah mulai agak membaik dengan peran anak-anak muda yang mereka berkreatif, berinovatif, gitu kan, melaksanakan kegiatan UMKM di daerahnya dalam rangka menumbuhkan perekonomian di wilayah maupun yang ada di daerahnya kita masing-masing. Jadi ini sektornya lebih kepada UMKM begitu atau ada sektor lainnya yang memang pemuda-pemuda Kalimantan Utara ini saat ini lagi cenderung ke arah sana begitu? Misalnya tadi mungkin seni budaya begitu? Ya, dalam hari ini kan seperti ini. Banyak proyek strategis nasional yang nanti akan ada di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini merupakan hal yang terpenting yang perlu kita siapkan. Bagaimana mempersiapkan anak muda ke depan, mempunyai skill, mempunyai keterampilan dalam menyambut bahwasanya banyak kawasan-kawasan yang nanti akan dibuat di Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ini sebenarnya, Mbak, secara geografis kan cukup luas sekali. Bayangkan hampir 75.000 km persegi luasan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini. Nah, hampir 78% didominasi oleh hutan yang sangat produktif. Nah, harapan kita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia untuk ke depan, dengan arti bisa untuk ke depan mereka menggali potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan tujuan ketika semuanya bisa digali dengan baik, pasti kesejahteraan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, terutama untuk masyarakat, akan lebih baik lagi seperti itu. Ini maksudnya menggali sumber daya alamnya seperti apa? Apakah ikut berperan serta dalam perusahaan, begitu menjadi karyawan, ataukah mengusahakan usaha-usaha yang konsepnya memang mengelola sumber daya alam ini dengan konsep-konsep keberlanjutan seperti itu, seperti apa? Yang pasti begini, yang pasti konsep yang awal harus dilakukan adalah pemerintah menyediakan sarana untuk pembinaan dalam pemberdayaan meningkatkan sumber daya manusia. Contohnya hal ini seperti kawasan beberapa yang akan nanti dibuat. Karena Kaltara ini kan nanti akan menjadi buffer ibu kota negara baru yang dinamakan ibu kota Nusantara. Nah, jarak dari Kaltara sampai ke ibu kota negara baru itu kurang lebih kan 200 kilometer. Tidak menutup kemungkinan ke depan bahwa perekonomian ini akan tumbuh dengan sendirinya.
Nah, tentunya kita di Provinsi Kalimantan Utara ini harus menyiapkan sumber daya manusianya, ya kan, dengan berbagai macam skill. Nah, tentunya peran serta pemerintah hari ini, bagaimana mereka harus menyediakan dan mengupayakan jurusan-jurusan apa saja yang nanti dibutuhkan untuk kawasan strategis nasional ini, sehingga anak-anak daerah nanti ketika mereka selesai melaksanakan pendidikannya, mereka akan siap untuk terjun di dunia kerja di bidangnya masing-masing untuk membangun, menyambut program-program nasional yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk juga IKN itu tadi ya? Ya. Tapi kalau dari kacamata Ketua KNPI sendiri, Bang Komar sendiri, seperti apa sebenarnya sejauh ini anak-anak pemuda-pemuda Kaltara sendiri, apakah sektor-sektor tertentu dia memiliki kecenderungan begitu ya, memiliki kemampuan-kemampuan di bidang tertentu begitu? Karena yang tadi dikatakan UMKM saat ini memang tengah lagi naik-naiknya, ada peran pemuda di situ, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi besar di sini seperti itu tadi ya, mungkin alam, pengelolaan lahan tidur begitu ya. Seperti apa, Pak? Nah, yang pasti seperti ini, mempersiapkan SDM ini jauh lebih penting dibandingkan pemerintah mempersiapkan infrastruktur. Dan ini harus beriringan sebenarnya. Ketika sumber daya manusianya kita di daerah ini baik, tentu nanti pertumbuhan infrastruktur akan berjalan seimbang, mengiringi dengan sendirinya. Nah, tentunya peluang-peluang ini harus kita sambut. Nah, kecenderungan dari berbagai macam daerah yang berada di wilayah 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini, kecenderungan anak-anak muda sekarang ini berbeda-beda. Ya, biasanya seperti ini. Mohon salah satu contoh yang bisa saya katakan, contohnya di Kota Tarakan. Kota Tarakan, anak-anak muda sekarang ini lebih kecenderungan bagaimana mereka mengupayakan menggali potensi untuk ekonomi mandiri. Ya kan, mereka bikin kafe-kafe. Coba bayangkan kalau Mbak Dewi jalan-jalan ke Tarakan, mungkin ratusan kafe di Tarakan itu. Jadi seperti kota ratusan kafe ya? Nah, seperti itu. Begitu juga ini diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Seperti halnya juga mungkin di Bulungan sendiri. Mau tidak mau, Bulungan ini atau Tanjung Silor ini sebagai ibu kota provinsi nanti akan tumbuh dengan sendirinya, baik itu perkembangan ekonomi maupun pembangunannya. Karena di sini adalah ibu kota provinsi. Tapi kalau sudah dalam pantauan Ketua KNPI sendiri, Bang Komar sendiri, seperti apa di Bulungan begitu misalnya, atau mungkin di Malinau, atau mungkin di Tanah Tidung begitu, pemuda-pemudanya lebih cenderung kemana dia arahnya? Ya, banyak ya. Biasanya kalau mereka di arah daerah potensi yang di wilayahnya mereka mungkin dari sektor perkebunan atau mungkin dunia tambang, kecenderungan mereka banyak bekerja di bidang itu. Nah, begitu juga dengan daerah-daerah seperti halnya mungkin Nunukan atau mungkin Sebatik atau mungkin di Tarakan mungkin jauh berbeda juga dengan perkembangan pemuda yang berada di wilayah KTT maupun di Malitu serta di Bulungan itu sendiri. Gitu. Ada nggak sih, Bang, selama ini dipetakan begitu, dipetakan wilayahnya pemuda mana yang perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan khusus begitu, mengingat daerah-daerah kita masih perlu banyak sekali begitu ya. Betul. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menjangkau daerah yang masih konektivitas jalan dan lain sebagainya belum memadai, yaitu mungkin daerah-daerah perbatasan yang terpenting. Yang menjadi prioritas. Maka tugas KNPI dalam hari ini berkolaborasi dengan stakeholder KNPI di kabupaten kota untuk melihat suatu daerah yang mungkin di sana, karena teman-teman di kabupaten kota mereka lebih tahu dengan potensi daerahnya. Nah, itu yang perlu banyak sentuhan dan dukungan daripada pemerintah setempat. Gitu. Contohnya seperti halnya begini, di kawasan Kalimantan Utara ini juga banyak kan daerah-daerah yang belum secara konektivitas mereka ini belum tersambung. Nah, begitu juga dengan daerah-daerah yang banyak di daerah kita ini di pedalaman banyak yang masih blank spot. Nah, ini tujuan kita adalah mendorong ke pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pusat maupun ke daerah. Saya selalu mengatakan di pemerintah, di teman-teman di pusat, saya selalu mengatakan bagaimana mengupayakan mendorong potensi yang ada di daerah-daerah perbatasan khususnya. Karena perbatasan ini, mohon maaf, semua hampir di seluruh negara dimanapun berada, kawasan perbatasan itu menjadi sesuatu yang seksi untuk perdagangan dalam banyak hal, tentunya seperti itu. Nah, ini yang perlu digarap untuk ke depan, apalagi Kaltara ini merupakan daripada penyangga nanti untuk IKN. Nah, seperti itu. Perbincangan kalau ngomongin soal berbicara soal perbatasan sangat menarik sekali. Tadi dikatakan seksi di situ bisa jalur dagang bisa menjadi nomor satu, tapi harus dikuatkan lagi bagaimana pemuda-pemuda kita mampu berdaya saing ya. Siap. Kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, khususnya untuk kiprah pemuda KNPI di Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki juga peran yang sangat besar dalam mengembangkan kemampuan para pemuda di Kalimantan Utara.
sesaat lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara dan masih bersama kami pula Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Utara ada Bang Komarudin, dan kita akan masih membahas mengenai kiprah pemuda Kaltara di usia Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Mengingat Provinsi Kalimantan Utara ini juga terkenal dengan daerah perbatasan, titik perbatasannya sangat luas sekali. Betul. Masih memiliki PR berupa daerah 3T-nya yang juga banyak karena konektivitas yang belum tersambung sampai ke sana begitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga di sana masih banyak juga pemuda-pemuda kita yang harusnya begitu bisa berkontribusi lebih, bisa kita ajak atau kita bina begitu ya, kita kembangkan kemampuannya. Seperti apa sampai saat ini KNPI sudah memberikan sentuhan-sentuhan itu kepada pemuda-pemuda kita di daerah 3T di Kalimantan Utara? Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai 3T, saya kira untuk hari ini, untuk saat ini yang namanya terdepan, terluar dan tertinggal, saya kira yang nomor 3 ini sudah tidak lagi di Kaltara ini. Ya, karena kalau dikatakan tertinggal, saya kira sudah tidak, karena percepatan pertumbuhan perekonomian di Kaltara ini semakin hari semakin cukup baik. Nah, kontribusi KNPI terhadap menyentuh pemuda-pemuda yang berada di wilayah perbatasan, nah tentunya ini berkolaborasi, karena akses yang kita ke sana ini kan tidak mudah juga kita tempuh. Nah, lewat teman-teman KNPI yang ada di kabupaten kota maupun di kecamatan-kecamatan, nah itu yang selalu kita maksimalkan. Mereka bikin kegiatan mengedukasi, akan membuat pelatihan-pelatihan bagaimana meningkatkan sumber daya
manusianya, teman-teman kita, anak-anak muda di perbatasan ini sangat penting yang perlu kita lakukan. Nah, dorongan ini dari KNPI Provinsi kepada pemerintah daerah khususnya bagaimana bersinergi membangun sebuah peradaban yang terbaik, terutama untuk menyiapkan kaderisasi anak-anak muda ini, karena mereka nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan baik yang berada di provinsi, di kota maupun umumnya di pusat seperti itu. Bagaimana sih agar pemuda-pemuda kita yang ada di daerah-daerah pedalaman begitu, kan pasti mereka ingin begitu punya kesempatan mendapatkan pelatihan-pelatihan, tapi mungkin pelatihan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang potensi-potensi yang mereka miliki. Seperti apa caranya supaya mereka mengajukan usulan-usulan ini bisa diterima dan kemudian KNPI bisa datang ke sana untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan begitu? Nah, sekarang kan ini menjadi problem pemerintah itu sendiri bagaimana mengupayakan, karena akses ini perlu menjadi skala prioritas untuk pemerintah. Konektivitas antara daerah satu sama yang daerah yang lain tentu harus menjadi prioritas juga buat pemerintah. Karena begini, kalau konektivitas antara daerah satu sama dan daerah yang lainnya itu saling berhubungan dan tersambung, maka teman-teman KNPI baik di kabupaten maupun kecamatan maupun di provinsi sendiri mudah kita aksesnya ke sana, sehingga dorongan dan sesuatu hal yang diberikan kepada mereka untuk meningkatkan SDM mereka tentunya juga akan lebih maksimal dibandingkan ya mungkin hari ini karena banyak kendala akses yang kita kesannya cukup membutuhkan waktu dan lain sebagainya. Sedangkan kesibukan yang lain juga kita juga berharap PR-nya bukan hanya satu itu saja, tapi juga banyak yang perlu kita maksimalkan. Jadi ada strategi khusus begitu dari KNPI Provinsi untuk mengatasi hal-hal ini begitu? Ya, kurang lebihnya seperti itu, gitu. Kan bisa nanti mendompleng pada kegiatan-kegiatan di kepemudaan lewat dispora, baik itu di provinsi maupun kabupaten. Mereka melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah dan seperti itu. Nah, KNPI bisa mendompleng atau bersinergi dengan mereka memaksimalkan hal-hal yang kita lakukan untuk membuat pelatihan atau mengedukasi atau sosialisasi hal-hal apa saja supaya mereka juga menambah wawasan terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi saat ini keanggotaan kita di KNPI yang ada di kabupaten kota, di kecamatan memang bergerak aktif untuk memberikan pelayanan dan juga kebutuhan begitu ya, kebutuhan dasar yang diinginkan oleh pemuda untuk meningkatkan kapasitas dirinya begitu ya? Ya, sampai sejauh hari ini saya pantau teman-teman baik di kabupaten, alhamdulillah mereka sampai di tingkat PK pun juga berjalan dengan baik. Terutama begini ya, Kaltara ini kan bagian daripada banyak sekali persoalan-persoalan karena kita berada di wilayah perbatasan. Ya mohon maaf, di wilayah perbatasan ini tidak lepas dari namanya human trafficking, illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Ya kan banyak sekali persoalan termasuk penyeludupan narkoba dan sebagainya. Nah, jangan sampai regenerasi kita ke depan ini terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang selalu kita mengedukasi kepada mereka-mereka, jangan sampai terjebak kepada itu. Karena kalau sudah terjebak pada seperti hal itu, yang rugi akan dirinya sendiri dan masa depannya. Nah, ini yang terpenting yang selalu kita tekankan kepada anak-anak muda hari ini. Hal dasarnya seperti itu, penguatan jiwa nasionalismenya ya. Paling tidak itu yang akan menjadi dasar untuk bisa mengembangkan pemuda-pemuda kita. Nah, tadi kita juga sudah berbicara soal beberapa proyek strategis nasional yang menyasar ke provinsi termuda ini. Berarti kan ada peluang yang sangat besar bagi para pemuda. Dan ini juga kesempatannya tidak hanya untuk pemuda yang ada di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Seperti apa sejauh ini KNPI Kaltara sendiri telah mengingatkan kepada mereka, ayo kita siap-siap karena sesaat lagi ada proyek strategis nasional, di sini ada KIPI, ada PLTA Kayan, kita bisa berkontribusi aktif di situ. Seperti apa, Pak? Nah, kalau kita lihat salah satu proyek kawasan strategis nasional itu adalah KIPI, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional. Nah, bahkan disinyalir KIPI ini adalah pusat kawasan industri terbesar di dunia karena lahan yang disiapkan oleh pemerintah itu kurang lebih hampir 30.000 hektar. Kemudian nilai investasi yang ada di dalamnya itu kalau tidak salah 132 miliar USD. Kalau dirupiahkan mungkin hampir sekitar 1.848 triliun dalam jangka waktu hampir mau 9 tahun. Nah, awal mereka dalam proyek ini membutuhkan 10.000 tenaga kerja. Nah, sampai 9 tahun nanti yang akan datang, sampai selesai kurang lebih hampir 150 sampai 200 ribu tenaga kerja. Nah, peran yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan, terutama untuk pemerintah daerah dalam hari ini, yaitu supaya menyediakan
kejuruan-kejuruan maupun prodi terhadap apa saja yang nanti dibutuhkan di KIPI. Program studi ya? Program studi apa saja yang nanti akan dibutuhkan di itu KIPI sendiri. Nah, karena nanti jangan sampai, mohon maaf, aparatur daerah ini, orang-orang kita yang ada di daerah menjadi penonton. Karena kita kalau seandainya tidak mempersiapkan SDM hari ini, nanti kita akan kalah bersaing dengan SDM yang dari luar. Nah, tentunya nanti ke depan juga kami berharap kepada pemerintah daerah di dalam rekrutmen tenaga kerja untuk mengisi di KIPI nanti juga harus melibatkan pemerintah. Harus anak-anak daerah harus sekian persen, harus bisa masuk di dalamnya. Tapi tentunya sekian persen ini harus dipersiapkan memang dengan sumber daya yang betul-betul nanti siap untuk mereka terjun bekerja di KIPI itu sendiri. Ya kan, jangan sampai nanti kita ya kan menjadi penonton di daerahnya. Saya berharap bahwa kita semua anak muda daerah harus menjadi tuan di negerinya kita sendiri. Ini makanya juga tugas besarnya tidak hanya pemerintah, tetapi bagaimana juga penyelenggara pendidikan kita ya. Betul. Universitas yang ada di Kalimantan Utara menyiapkan itu semuanya. Ya, termasuk bukan hanya universitas saja, pemerintah juga harus menyediakan sekolah-sekolah kejuruan yang nanti yang dibutuhkan di bidangnya. Makanya kami mendorong bahwa 20% anggaran pendidikan berdasarkan undang-undang itu harus betul-betul terrealisasi gitu kan, karena itu terpenting. Menyiapkan sumber daya manusia itu jauh lebih penting dibandingkan kita membuat infrastruktur yang begitu besar tapi tidak didukung dengan sumber daya manusianya yang memadai. Mungkin begitu. Ya, berarti ini di sini KNPI juga punya peran yang sangat besar untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah, tidak hanya kepada pemudanya saja, bagaimana porsi ini khususnya untuk keahlian vokasi ya, agar bisa diterima di dunia kerja di KIPI dan juga PLTA Kayan. Nah, terus salah satunya PLTA Kayan. PLTA Kayan ini kan juga nanti ke depan cukup menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Bayangkan saja, PLTA Sungai Kayan Mentarang ini itu kurang lebih kapasitas 9.000 megawatt. Nah, sedangkan kebutuhan Kalimantan Utara sendiri itu hanya 150 megawatt. Sedangkan Kalimantan Timur itu hanya 500 megawatt. Jadi sisanya itu sangat banyak sekali. Kita bisa jual ke negara sebelah kita, ya kan? Mungkin kita bisa jual ke Sabah, kita jual energi ini ke Sarawak, ya kan? Atau mungkin di provinsi-provinsi sekitar di wilayah Kalimantan ini. Itu untuk meningkatkan PAD daerah tentunya seperti itu. Jadi peluangnya sangat besar. Sangat besar sekali. Tapi mungkin juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana jiwa-jiwa entrepreneur juga bisa tumbuh di dalam diri pemuda begitu ya di sini ya. Mengingat ada beberapa proyek strategis nasional, pasti banyak sektor ikutan lainnya. Lahan tidur yang banyak di Kaltara. Seperti apakah KNPI Kaltara menguatkan kepada pemuda kita agar entrepreneurship itu harus... Betul. Jadi begini, ini kan nanti akan berkesinambungan ini Mbak. Akan berkesinambungan dengan semuanya. Maka kami juga tekankan kepada pemuda-pemuda yang berada mungkin di kawasan jauh dengan ibu kota provinsi, yaitu menatap peluang ini untuk menjadikan ke depan sebagai pusat peluang ekonomi buat mereka. Nah, karena coba bayangkan kalau seandainya nanti di KIPI itu dengan menelan atau penyediaan tenaga kerja sampai hampir 200.000 orang, berapa kebutuhan pangan yang perlu disiapkan. Nah, begitu juga berapa jumlah sayur, berapa ton jumlah sayur yang harus dibutuhkan. Maka potensi yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini dengan hampir 78% ini wilayah hutan produktif, ini kan kita bisa manfaatkan sebagai salah satu pusat ketahanan pangan juga, ya kan? Apalagi nanti hasil dari sini juga bisa kita suplai ke IKN, ya kan, ke ibu kota negara. Nah, tentunya ini harus kita mapping gitu kan untuk ke depan bagaimana pemerintah mengupayakan mana yang menjadi prioritas, daerah mana yang itu nanti ke depan menjadi lumbung pangan. Begitu juga nanti, apalagi dengan potensi laut kita di Kalimantan Utara yang cukup luas juga, potensi perikanan di kita juga betul-betul cukup luar biasa, tinggal nanti dimaksimalkan aja. Begitu juga, maka ke depan ini kita semua yang ada di sini harus siap bersaing untuk itu dan harus mengambil peluang potensi, ya kan, untuk ke depan. Nah, seperti itu, potensi peluang itu banyak sekali. Ya kan, apalagi nanti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya, mau tidak mau konsekuensi karena kita berada di wilayah sebagai buffer negara, ibu kota negara, tentunya pertumbuhan penduduk, ekonomi dan lain sebagainya akan datang atau akan bertambah pesat dengan sendirinya, seperti itu. Ini belum terlambat sebenarnya. Belum terlambat. Masih waktunya masih cukup panjang. Masih cukup panjang. Tapi tidak bisa juga ini kita berleha-leha, geraknya lambat. Kita harus juga sprint begitu ya. Bagaimana untuk mempersiapkan ini. Jadi sampai sejauh ini berarti kalau dalam bentuk angka berapa persenkah sebenarnya
kontribusi sebenarnya pemuda-pemuda kita terhadap pembangunan provinsi Kalimantan Utara ini, Bang? Nah, sebenarnya begini, kalau kita lihat hampir kalau secara nasional dengan jumlah penduduk yang hampir 275 juta di Indonesia ini, ya kurang lebih hampir 23% ini kan didominasi oleh anak-anak muda. Tapi saya melihat dalam sektor kecil di Kalimantan Utara sendiri juga anak-anak muda juga sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Bahkan ada juga yang sudah ke go internasional begitu untuk mengangkat seni budaya kita begitu ya. Iya. Sudah banyak. Baik. Gitu. Terakhir, Bang, pesannya begitu untuk para pemuda kita untuk tidak terlena begitu ya dengan arus modernisasi betul, dan kita harus segera begitu mempersiapkan diri untuk menyambut semua pembangunan proyek strategis nasional yang ada di Kaltara, bahkan juga untuk yang di IKN seperti apa, Bang? Silakan. Nah, salah satunya begini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan ke pemuda pada khususnya. Nah, karena 3 hal ini pasti tidak lepas daripada sebuah perubahan dalam zaman ke zaman. Indonesia ini kita sudah mengalami berbagai macam peradaban. Kalau nggak salah kita sudah melalui 4 peradaban, dari mulai zaman kebangkitan, kemudian kemerdekaan, kemudian revolusi, dan terakhir adalah reformasi. Maka pemuda adalah sebagai agen of change, sebagai agen pembaharuan, bagaimana mereka betul-betul memberikan kontribusi terhadap hal yang terbaik tentunya untuk bangsa dan negara. Nah, hal yang sampai hal ini menjadi PR kita bersama, yaitu degradasi tentang patriotisme dan nasionalisme. Nah, wawasan kebangsaannya harus perlu ditekankan ke anak-anak muda untuk menciptakan nation character building, yaitu pembangunan karakter bangsa. Ini sangat penting yang harus betul-betul kita tekankan ke anak-anak muda. Kemudian yang kedua adalah sebagai agen development, sebagai agen pembangunan, karena mereka nanti akan melanjutkan tukar estafet kepemimpinan yang akan datang. Yang terakhir adalah sebagai agen modernisasi yang tadi, yaitu sebagai pembaharu. Sesuatu yang sudah baik harus kita pertahankan, sesuatu yang belum baik harus kita evaluasi, harus kita supaya maksimalkan biar agak lebih baik lagi ke depannya. Karena walau bagaimanapun harapan kita bangsa Indonesia semakin hari harus semakin lebih baik dan semakin lebih maju. Iya, itu menjadi harapan kita semua sebenarnya. Betul. Melangkah ke depan harus lebih baik lagi dari yang sebelumnya begitu. Dan inilah yang sebenarnya bisa dicapai ketika kita menguatkan semuanya, maka bonus demografi ini bisa kita nikmati bersama, khususnya untuk di provinsi termuda kita di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih Bang Komar untuk kesempatannya bisa berbincang bersama kami walaupun hanya setengah jam, karena masih banyak sekali sebenarnya kalau kita membahas tentang pemuda di Kalimantan Utara. Kita akan nambah durasi lagi. Baik, ada pesan terakhir dari saya. Boleh, silakan. Nah, pesan terakhir dari saya selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara, yaitu yang pertama saya tekankan dan saya pesankan kepada seluruh pemuda di Indonesia, jadilah pemuda yang mempunyai karakter. Jadilah pemuda yang baik, terus bersemangat, terus berinovasi. Indonesia adalah rumah kita, Indonesia adalah masa depan kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, Indonesia maju, Indonesia jaya. Salam pemuda. Oke, terima kasih Bang Komar sekali lagi. Dan inilah pemirsa akhir dari perbincangan kita di Kaltara Bicara. Jadi telah ditekankan bahwa pemuda Kalimantan Utara kini tengah bersiap begitu untuk menuju dan juga menikmati bonus demografi. Apalagi di meskipun tengah pandemi, tapi pemuda-pemuda ini terus meningkatkan kemampuan diri, kapasitas dirinya. Dan tentunya pemuda Indonesia harus memiliki karakter, dengan begitu identitas Indonesia terus berkibar di kancah internasional. Saya Dwi Rahma, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.